Baik, subbab yang keempat di sini akan menjelaskan mengenai konsekuensi hukum akibat dilakukannya inseminasi buatan. Nah, teman-teman semua, kalau teman-teman baca beberapa artikel gitu ataupun beberapa jurnal yang memuat mengenai inseminasi buatan, teman-teman akan menemukan bahwasannya ulama kita yang empat, ulama mazhab gitu, beliau-beliau tidak memberikan pendapat mengenai hal ini karena problem inseminasi buatan ini sudah termasuk ke problem yang kontemporer, sehingga yang memberikan pendapat dan juga memberikan solusi terhadap hal ini itu adalah ulama-ulama kontemporer seperti Mahmud Shaltut yang tadi disampaikan oleh Teh Firda ya, mengenai inseminasi buatan. Nah, aku mau sedikit memberikan penegasan ulang gitu. Jadi inseminasi buatan ini ada yang homolog dan heterolog ya. Nah, homolog di sini mereka ataupun suami, sperma dari suami terhadap istri yang memang memiliki hubungan yang sah gitu, jadi mereka suami istri yang sah. Nah, kalau misalnya heterolog itu inseminasi buatan yang dilakukan dari sperma si suami ke istri yang mereka nggak punya hubungan suami istri, jadi ya suami orang istri orang gitu. Itu homolog dan heterolog. Selanjutnya kita akan membahas ke konsekuensi hukumnya gitu. Nah, hal yang paling fokus dan yang paling menonjol gitu terhadap konsekuensi terhadap inseminasi buatan ini itu lebih ke nasab kalau menurut aku. Terus menurut beberapa artikel juga mereka membahas nasab ya, karena ketika berhasil mereka yang ingin memiliki anak dari hasil inseminasi buatan gitu, karena beberapa faktor, anak yang dihasilkan ataupun anak yang nanti dilahirkan pasti memiliki akibat gitu, akibat hukum dari hasil inseminasi buatan gitu. Yuk kita bahas satu-satu. Nah, kalau menurut Jawad Mughniyah ini yang mengutip dari pendapatnya Sayyid Hakim, Sayyid Hakim ini mengharamkan inseminasi buatan gitu, meskipun si spermanya itu berasal dari suaminya sendiri gitu. Jadi ya pokoknya anaknya nggak bisa dinisbahkan pada suaminya ataupun istrinya gitu. Tapi kalau menurut Jawad Mughniyahnya sendiri, inseminasi itu emang haram. Tapi kalau misalnya memang terjadi dan anaknya dilahirkan, si anaknya itu nggak bisa dikatakan atau nggak bisa disamakan dengan anak hasil zina. Jadi mungkin problemnya hampir sama dengan ini ya, kalau menurut jurnal tuh suami yang menggauli istrinya pada saat haid dan juga pada saat di bulan Ramadan gitu. Nah, di sini anaknya tetap nasabnya pada ayah dan ibunya gitu. Kalau misalnya anak yang lahir itu dari hasil sperma yang bukan dari ayah ataupun dari suami sah si istri gitu, di sini ada dua hal yang bisa kita bahas ya. Yang pertama, anak yang dilahirkan itu akan menyulitkan gitu, siapa sih yang berhak menjadi wali gitu, karena ya bukan dari ya teman-teman bisa membayangkan sendiri gitu ya, spermanya bukan dari ayah asli ataupun ayah kandung dari suami sah si istri gitu. Kita akan berpikir, dan memang itu sesuatu hal yang sangat berbeda ya antara suami yang sah dan juga suami yang tidak sah gitu. Yang kedua, menyulitkan siapa sih yang berhak jadi ahli warisnya gitu. Terus yang berhak jadi ahli warisnya, dan juga apakah dia bisa mendapatkan warisan dari ayah dan ibunya gitu. Nah, di sini yang lebih difokuskan itu dua poin itu sih. Nah, selanjutnya kalau hukum inseminasi buatan ini, kalau menurut fatwa MUI dari DKI Jakarta, di sini aku bacain dalam fatwanya nomor 23
garis miring fatwa garis miring MUI DKI garis miring 2000 tentang inseminasi buatan yang juga merupakan penyempurna fatwa tanggal 1 Safar 1401 atau sama dengan 9 Desember 1980 tentang inseminasi buatan. Itu dinyatakan yang pertama, inseminasi buatan yang dilakukan dengan memasukkan sperma suami ke dalam rahim istri dengan melalui suntikan secara langsung itu diperbolehkan atau halal ya, karena dapat membantu suami istri untuk memperoleh keturunan yang sah. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat An-Nahl ayat 72. Yang kedua, inseminasi buatan antara suami istri melalui bank sperma atau sejenisnya haram karena meskipun keduanya masih terikat perkawinan yang sah, tetapi karena dilakukan dengan melalui bank sperma, maka dikhawatirkan terjadi kesalahan atau pencampur adukan antara sperma suami dengan sperma orang lain. Sebagaimana sabda Rasulullah ini dalam hadisnya Bukhari dan Muslim. Yang ketiga, inseminasi buatan antara seorang wanita dengan laki-laki yang bukan suaminya adalah haram secara mutlak dan dinilai sebagai perbuatan keji. Yang ini dimuat di firman Allah surat Al-An'am ayat 151. Nah, dari fatwa MUI ini juga ada pembahasan tentang nasab ya. Akan mengacaukan nasab keturunan dan sulitnya menentukan hak dan kewajiban timbal balik antara anak dan orang tua. Misalnya dalam hal yang pertama mungkin kewajiban memberi nafkah dan pendidikan, pemakaian nama bapak sebagai sumber keturunan, hubungan mahram, perwalian dan pernikahan bagi anak perempuan, dan juga pembagian harta pusaka.